Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mas Bas 88. Mudah-mudahan rekan-rekan dimanapun berada selalu diberi kesehatan, selalu dilimpahkan rezeki. Kawan-kawanku dimana saja berada, kali ini Mas Bas lagi berada di rumah kafe, tepatnya di Tarsan Cafe di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Oke kawan, kita temui saja Mas Ramadan yang punya rumah kafe ini. Assalamualaikum Mas Ramadan, selamat sore. Selamat sore, Sugeng Sonten. Salam jumpa untuk semua, terutama baik penggemar YouTuber. Kali ini kita masuk ke YouTubernya Mas Bas ya, Mas Bas Channel. Tentunya kita akan kupas, walaupun nanti kurang tuntas, kita tetap akan kupas untuk membersamai Mas Bas terkait dengan kopi yang tadi ditanyakan. Jadi kopi Tarsan kali ini ketemu dengan saya sendiri, ownernya kopi Tarsan, yang sebenarnya namanya Ramadan itu kalau di desa, kalau di kota biasanya Ramdan. Nah kalau di hutan Tarsan. Kemudian saya sekarang duduk bareng dibersamai oleh Tarsan dari Bukit Sembrani. Beliau adalah Pak Hartoyo, seorang suhu yang dulu merintis bareng saya tentang hal masalah tanaman kopi. Kemudian kali ini menyempatkan waktunya untuk ketemu di Tarsan Kopi. Apa itu Tarsan Kopi? Adalah kita tahu bahwa kalau kita melihat di TV, Tarsan itu awet zaman dulu, zaman kunonya itu Tarsan itu orang hutan. Jadi identik orang-orang yang sering ke alas, ke hutan. Jadi tentang satu masalah terkait Tarsan. Jadi masyarakat sekitar sekeliling MGH ini, masyarakat daerah hutan, desa hutan, ini memanggil saya Tarsan. Karena pada waktu merintis saya tanam kopi, itu agak fokus ke keluar masuk hutan. Jadi masyarakat memanggil Tarsan. Sehingga dengan panggilan Tarsan ini, yang sebenarnya ejekan masyarakat pada waktu itu, karena saya sering masuk ke hutan. Namun saya mencoba mengolah ejekan nama ini, akan saya menjadi tantangan untuk bisa bermanfaat, yaitu karena Tarsan sendiri, kalau kita bicara Tarsan, kita bicara bukan nasional, tapi kalau kita bicara Tarsan otomatis kita bicara internasional, karena dengan filmnya yang dulu sudah populer ini, film Tarsan ini, jadi saya numpang di nama Tarsan itu sendiri. Dan selain itu saya merintis bareng-bareng sama teman-teman daerah hutan, itu fokus untuk menanam kopi jenis Arabica, karena dataran tinggi itu memang cocok untuk kita tanami kopi jenis Arabica. Sebagaimana kita Wonosobo punya potensi terbaiknya untuk ditanami kopi Arabica, seperti ada di Sindoro, ada di Sumbing, dan ada di Sembrani, Bismo, kemudian di dataran tinggi Dieng. Nah, saya sendiri gede, rumah saya monggo silahkan pinara, yaitu di daerah masuk ke dataran tinggi Dieng. Nah, semua pada bisa lihat, kabut itu sudah makanan sehari-hari ataupun sandangan. Setiap hari kita hidup di atas awan yang kulkas besar lah, itu rahmat dari Yang Maha Kuasa, kita punya kulkas besar. Itu buktinya kita kabut itu adalah salah satu kulkas besar. Jadi kita kembali lagi ke masalah Arabica, yaitu Arabica itu karena potensi Wonosobo ini sangat bagus untuk ditanami Arabica, sehingga untuk nilai not cupping kopi kita bisa lihat sendiri bahwa Wonosobo sebenarnya luar biasa. Not cuppingnya tidak ada yang 8 ke bawah, tidak ada. Seperti Pak Hartoyo sendiri 8,7 atau 8,6 not cuppingnya, saya sendiri 8,6. Itu menandakan bahwa potensi Arabica di Wonosobo itu luar biasa. Nah, kemudian tentang Tarsan lagi, kita sudah punya pos ataupun kedai di rumah. Yang di rumah saya juga bukan hanya untuk ngopi-ngopi, tapi kita bisa duduk bareng untuk melayani tamu, konsultasi tentang terkait kopi. Dari mulai budidaya, bahkan dari mulai pembibitan, pembenihan, sampai budidaya, pasca panen,
dan ada dari hilir, yaitu ada edukasi tentang hilir, yaitu pengolahan pasca proses, kemudian kebaristaan, buler, palper, roaster, kemudian ya pra barista. Siapa saja yang pengen usaha tentang kafe atau kedai, bahkan angkringan tentang kopi-kopi asli Wonosobo, silahkan merapat saja ke kedai Tarsan. Kita komunikasi bareng, kita edukasi bareng, kita praktek di sini untuk bisa nanti action di lapangan untuk mencari uang dari secangkir kopi pahit. Nah, namun dari yang pahit ini juga diminati oleh penikmatnya sendiri. Ada penikmatnya sendiri, bukan berarti pahit itu nggak ada nilainya. Tapi saya dalami sebagai orang kopi, ternyata dari pahit itu sendiri kita bisa menerima keadaan, lebih bisa menerima keadaan. Jadi usaha itu wajib, tapi pendapatan sunnah. Jadi yang penting itu adalah masuk ke dalam usahanya. Kalau pendapatan itu kita belum lahir sudah tercatat di Yang Maha Kuasa. Maka dari itu mari kita berusaha sebagai pelengkap atau penyempurna ibadah kita melalui kopi, karena saya sendiri di bidang perkopian. Itu sekiranya tentang kopi Tarsan, sekilas saja. Nanti tuntasnya kita bisa bertemu, boleh silakan binara ke kedai kami Kopi Tarsan. Mungkin itu Pak Bas, channelnya Mas Bas ya, di like, di sobek apa ini? subscribe ya. Itu silakan semuanya untuk bisa dikunjungi YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di Kambi yang dingin seperti ini, bagusnya minum kopi Tarsan ini sangat bagus, mendukung hawa dingin, minum kopi Tarsan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Klik. Jos.